do is try. I'm still on that trapeze. I'm still trying everything to keep you looking at me. Apa sih sejarah monumen PHP Auri PC2 itu? Monumen Stasiun Radio PHP Auri PC2 sangat bersejarah bagi peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu, ibu kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Melalui siaran radio Auri itu, catatan-catatan berita tentang serangan 1 Maret 1949 dapat tersebar hingga penjuru negeri, bahkan hingga ke perwakilan Republik Indonesia di New Delhi, India. Lalu diteruskan kepada PBB New York, Amerika Serikat. Hasilnya, kota Yogyakarta kembali diserahkan oleh Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Stasiun Radio Auri PC2 merupakan satu dari 39 stasiun radio yang tersebar di seluruh Indonesia kala itu. Stasiun Radio Auri PC2 dibangun oleh Marsikal Madya TNI Budi Harjo pada tahun 1948 di salah satu rumah milik seorang petani yaitu Prawiro Setomo di Padukuhan Banaran, Kalurahan Banaran, Kapanewon Pelayan. Pada awalnya, stasiun radio PHP Auri PC2 ditempatkan di wilayah Bandung dekat dengan Pangkalan Udara Gading. Namun, seiring dengan kegiatan pergerakan politik, militer, dan komunikasi dalam perjuangan, peralatan radio ini dipindahkan ke rumah Pak Wiro Setomo atau yang saat ini di TK 1 Maret, Pelayan. Aktivitas penyiaran Auri PC2 hanya berlangsung selama 1 tahun dari tahun 1948 sampai Juni 1949. Usai serangan 1 Maret di Yogyakarta berhasil diluncurkan, hingga berlanjut kepada upaya diplomasi pemerintah Republik Indonesia dan Belanda melalui PBB dalam perebutan kembali kota Yogyakarta. Setelah kota Yogyakarta berhasil direbut kembali, kemudian tempat ini dibuat menjadi monumen yang diresmikan langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kala itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1984. Saat ini, monumen stasiun radio PHP Auri PC2 masih terawat dengan baik dan kerap dikunjungi oleh pelajar dan masyarakat di TK 1 Maret Pelayan untuk melihat saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Saat ini saya berada di Kalurahan Karangduet, Kapanewon Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Panglima Besar Jenderal Sudirman terkenal dengan taktik perangnya, khususnya pada saat revolusi fisik, yakni antara tahun 1945 sampai 1949, mulai dari kota Yogyakarta hingga ke Jawa Timur. Salah satu lokasi yang dijadikan rute gerilya adalah di daerah Gunung Kidul. Salah satu titiknya adalah di Kalurahan Karangduet, Kapanewon Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Di lokasi inilah Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama dengan rombongannya kemudian beristirahat atau bermalam sebelum pada hari berikutnya. Mereka melanjutkan perjalanan gerilyanya setelah sebelum dari Kalurahan Giri Sekar, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Rumah tersebut adalah kediaman dari Mbok Sayu Marto Pawiro yang dipilihkan oleh Sartono yang merupakan anggota KODM. Sekitar pukul 2, Panglima Besar Jenderal Sudirman beserta rombongan tiba di kediaman Mbok Sayu pada tanggal 20 Desember 1948. Panglima Besar Jenderal Sudirman datang bersama dengan pengawal dan juga dokter pribadi yang bernama Dr. Suwondo, kemudian berada di ruang tengah Mbok Sayu yang berbentuk limasan Jawa yang menghadap ke selatan. Ketika berada di rumah Mbok Sayu, Panglima Besar Jenderal Sudirman dijamu dengan makanan dan minuman seadanya dan kemudian dihidangkan telur rebus untuk dibawa bergerilya yang menurut penuturan anak dari Mbok Sayu, yakni Mbok Samiem, saat merebus telur tersebut tidak boleh ditinggal dan harus sampai benar-benar matang. Kemudian setelah beristirahat, sekitar pukul 4 dini hari yang ditandai dengan jago kluruk atau ayam berkokok, yakni tanggal 21 Desember 1948, Panglima Jenderal Sudirman bergegas melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan gerilya menuju Kapanewon Pelayan dengan dikawal oleh Sartono sampai batas teritorial Palian. Setelah dari Padukuhan Palian Tengah,
Kalurahan Karangduwet, Kecamatan Paliyan. Dengan ditandu dan diiringi pasukannya, rombongan Jenderal Sudirman sampailah di rumah Sastro Pratomo, seorang lurah cantung yang mempunyai rumah di desa Kalurahan Pelayan, dan menginap selama semalam. Selama Jenderal Sudirman singgah dan bermalam di rumah Sastro Pratomo, beliau sempat beristirahat, sedangkan perabotan yang digunakan Pak Sudirman selama menginap ialah 4 buah kursi sedan, 1 meja, 1 set tempat tidur, dan peralatan dapur seperti 1 cangkir dengan tekonya, 1 tempat sayur, 8 sendok, 3 garpu, dan 2 sendok kecil, serta 1 lemari kecil untuk tempat penyimpanan makanan. Menurut kesaksian Joko Pranolo, dokar yang dipakai oleh Jenderal Sudirman tersebut tidak ditarik oleh kuda, melainkan ditarik oleh pasukan pengawal Pak Sudirman seperti halnya waktu di Kretek Parangtritis dalam perjalanan menuju Giri Cahyo. Keesokan harinya, tanggal 22 Desember 1948, perjalanannya dilanjutkan dengan mengendarai dokar menuju Padukuhan Kranon, Desa Kalurahan Kepek, Kecamatan Wonosari. Di daerah ini sudah termasuk wilayah Wonosari Kota. Selanjutnya dari Desa Kranon, rombongan Pak Sudirman menuju Kelurahan Karangrecek. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.